Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidang. Umat Sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Iwayan Mertiase yang akan memandu kegiatan penyuluhan online Kelompok Binaan Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu narasumber dari Kantor Kementerian Agama. Mari kita sapa mereka. Yang pertama, Bapak Dr. Idemade Pidade Manuabe, SAG MSI. Beliau selaku Kepala Seksi Urusan Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu Pak Wayan. Yang kedua, Ibu Igusti Ayu Putu Pusmawati SPD. Beliau selaku penyuluh agama Hindu non-PNS yang mewilayahi Kecamatan Selat. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Pak Wayan. Baiklah Bapak Ibu narasumber, bagaimana kabarnya? Sehat? Astungkaru sehat. Oke, luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, tentunya di Bali tidak bisa terlepas dari yang namanya yadnya atau upacara keagamaan. Nah, kira-kira bagaimana konsep agama dewasa ini? Nah, mungkin Ibu narasumber bisa memberikan pemaparan. Silakan. Terima kasih Pak Wayan atas waktu yang diberikan kepada saya. Berbicara tentang yajna, kita tidak bisa terlepas dari 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan acara. Upacara merupakan pengejawantahan dari ajaran agama Hindu yang meliputi aspek persembahan bakti kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa yang disebut dengan yadnya. Nah, apapun pelaksanaan yadnya yang ada di Bali itu intinya harus meliputi yang namanya tatwa dan susila dari agama Hindu. Nah, seperti yang tercantum dalam Ajaran Bhagavad Gita bab 3 sloka 13 dijelaskan, orang yang mempersembahkan makanannya sebelum disantap, mereka akan terbebas dari segala dosa. Sebaliknya, orang yang menyantap makanan sebelum dipersembahkan, sesungguhnya mereka memakan dosanya sendiri. Mungkin sebegitu Pak Wayan. Oke, luar biasa sekali tadi pemaparan dari Ibu narasumber. Nah, Bapak Ibu narasumber, di Bali tentunya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya upacara keagamaan. Walaupun situasi masih diselimuti oleh pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, kira-kira dalam situasi seperti ini, bagaimana cara melaksanakan upacara keagamaan tersebut? Mungkin Bapak Idemade Pidade bisa memberikan penjelasan. Silakan. Betul sekali Pak Wayan. Berbicara agama Hindu di Bali sesungguhnya memang tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan upacara yadnya. Artinya apa? Bahwa umat Hindu di Bali hampir setiap hari melaksanakan upacara yadnya. Betul. Karena pendapat umat Hindu, khususnya kita sendiri, bahwa kalau sebelum melaksanakan upacara itu belum lengkap cara kita beragama. Belum lengkap cara beragama. Belum lengkap cara kita, bahwa orientasi agama di Hindu di Bali adalah mampu bisa melaksanakan upacara agama. Nah, bagaimana caranya kita melaksanakan upacara agama di tengah pandemi COVID-19 begini? Nah, dari pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran, khususnya Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2010 tentang panduan bagaimana melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Nah, dalam surat edaran Menteri Agama tersebut diberikan beberapa panduan bahwa upacara keagamaan dibenarkan dilaksanakan oleh rumah ibadah apabila rumah ibadah tersebut terbebas atau aman dari COVID-19.
Yang kedua juga diberikan panduan bahwa pengurus rumah ibadah tersebut harus meminta izin atau memohon surat keterangan bahwa lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19. Makanya penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan upacara, pertemuan-pertemuan keagamaan, kemudian yang dilaksanakan di rumah ibadah mengacu ketentuan-ketentuan di atas. Dalam surat edaran tersebut juga ditambahkan bahwa tempat ibadah yang melaksanakan pertemuan keagamaan, upacara itu pertama memastikan bahwa semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat. Makanya di sana harus diberikan jaminan kepastian bahwa peserta atau masyarakat itu sehat dan negatif dari COVID-19. Yang kedua, membatasi jumlah peserta yang hadir. Nah, paling dalam edaran tersebut dilakukan maksimal 20% dari kapasitas tempat ibadah tersebut, Dari daya tampung pura tersebut. Atau maksimal 30 orang. Maksimal 30 orang sehingga mudah memantau, sebenarnya tidak lagi orang-orang luar bisa masuk ke tempat ibadah itu. Dan yang ketiga, pertemuan yang dilakukan menggunakan waktu yang seefisien mungkin. Misalkan kalau memang selesai dalam 1 jam ya harus selesai, jangan ada acara tambahan. Nah, itu 3 poin-poin besar yang harus dilaksanakan oleh tempat ibadah dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Jelas dalam surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 itu Pak ya. Jadi pada intinya dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan upacara keagamaan. Nah, kira-kira ketika umat ingin melaksanakan upacara keagamaan dan sudah mengikuti protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah, nah kira-kira apa saja hal-hal yang harus diperhatikan oleh umat untuk melaksanakan kegiatan upacara keagamaan tersebut? Kalau kita mengacu lagi ke surat edaran nomor 15 tahun 2020 itu sudah dijelaskan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pengurus atau panitia pelaksanaan kegiatan keagamaan itu. Yang pertama, panitia atau pengurus harus menyiapkan petugas untuk melakukan atau mengawasi penerapan protokol kesehatan. Misalkan apa? Panitia berkoordinasi dengan dinas kesehatan, harus ada petugas medis yang ikut terlibat dalam kegiatan upacara keagamaan itu. Yang kedua, melakukan pembersihan atau penyemprotan disinfektan kepada lingkungan tempat ibadah terselenggaranya kegiatan upacara keagamaan itu. Dan yang ketiga, membatasi jumlah pintu masuk keluar, pintu masuk dan pintu keluar, sehingga petugas bisa mengontrol siapa-siapa saja yang masuk, dicek kesehatannya dan kemana keluarnya. Jangan banyak pintu masuk dan jangan banyak pintu keluar sehingga nanti tidak terkontrol. Yang keempat, menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun, kemudian juga hand sanitizer bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan itu, dan disiapkan di depan pintu masuk. Setiap yang masuk harus cuci tangan dulu, begitu juga selesai keluar harus cuci tangan dulu kembali. Kemudian itu harus ada yang mengontrol. Selanjutnya, menyediakan alat pengecekan suhu, mengetahui kondisi panas tubuh yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Apabila suhu badannya melebihi daripada 37 atau 37,5, ya disarankan biar kembali ke tempat, jangan diizinkan masuk. Dan dicek setiap 15 menit atau kalau bisa 5 menit kita cek kondisi tubuhnya. Itu jelas tertuang dalam surat edaran. Dan yang keenam, menerapkan pembatasan jarak minimal 1-2 meter. Kita social distancingnya harus tetap dikontrol. Yang ketujuh, melakukan pengaturan jumlah peserta, jumlah jemaah, jumlah umat
untuk memudahkan pembatasan jarak dalam kegiatan upacara itu. Yang ke-8, mempersiapkan waktu pelaksanaan ibadah. Mempersiapkan waktu ini artinya itu jangan sampai ada acara-acara tambahan. Kalau memang waktunya disetting 1 jam, harus selesai 1 jam. seefektif mungkin kita menggunakan waktu. Yang ke-9, memasang imbauan penerapan protokol kesehatan. Kita harus pasang bagaimana protap-protap itu, boleh dalam tulisan, boleh dalam gambar-gambar. Kita berikan pandu pendamping sehingga dibaca oleh masyarakat. Yang ke-10, membuat surat pernyataan kesiapan penerapan protokol kesehatan. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh pengurus atau panitia, paling tidak ketua panitia merancang ini. Dan yang ke-11, melakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi umat, jemaah, tamu yang datang dari luar. Itu 11 yang harus dilakukan oleh pengurus atau panitia upacara. Nah, kewajiban bagi masyarakat yang akan melakukan ibadah atau melaksanakan kegiatan upacara di tempat ibadah harus juga memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, umat atau jemaah dalam kondisi sehat. Artinya memastikan dirinya, jangan memaksakan diri kalau memang sudah kondisi tidak fit, merasa agak pilek, merasa agak batuk, kemudian suhu badannya agak panas. Jangan memaksakan diri, tetaplah beribadah di rumah. Jangan ke tempat ibadah. Yang kedua, meyakinkan bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID. Nah, ini juga umat harus cerdas. Kita harus juga bisa memastikan punya nggak rumah ibadah itu surat keterangan bebas COVID dari yang berwenang. Kalau punya, ya kita bisa ikut terlibat dalam kegiatan itu. Kalau tidak ada meyakinkan bahwa itu memiliki surat keterangan bebas COVID, sebaiknya jangan. Yang ketiga, menggunakan masker. Itu diharapkan setiap umat yang melaksanakan upacara keagamaan, ibadah di tempat ibadah harus menggunakan masker, baik pada saat datang dan pada saat kembali. Yang keempat, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Ini juga dibiasakan. Pokoknya setiap kita kemanapun harus langsung ingat, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Itu memproteksi diri kita sehingga aman dari COVID. Yang kelima, menghindari kontak fisik. Nah, ini bisanya dalam tempat-tempat ibadah kerumunan itu kita tidak terkontrol, langsung kita mendatangi teman. Nah, dalam ini harus kita ingat, jangan sampai jarak kita dekat, paling tidak 1-2 meter. Dan yang ke-6, menjaga jarak antara jemaah atau umat minimal 1 meter. Yang ke-7, menghindari berdiam lama di rumah ibadah. Jangan kita sengaja ke rumah ibadah untuk ngobrol, untuk berdiskusi. Hindari beribadah ke tempat ibadah menggunakan waktu seefisien mungkin. Dan yang terakhir, melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga yang memang sudah lanjut usia. Anak-anak yang riskan, kemudian warga juga yang lanjut usia diharapkan tidak datang ke rumah ibadah karena banyak keramaian justru akan berdampak signifikan, kemudian sangat riskan terjadinya penularan COVID tertular oleh COVID. Nah, itu mungkin 8 hal yang harus diperhatikan menjadi tanggung jawab umat atau masyarakat dalam melaksanakan aktivitas keagamaan di rumah ibadah. Mungkin itu Pak Yan. Oke, itu tadi sangat luar biasa sekali penyampaian dari Bapak Idema Depidade. Intinya bagi umat sedharma kita tidak perlu cemas dan khawatir dengan adanya pandemi ini. Kita masih bisa tetap melaksanakan upacara keagamaan dengan tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Mungkin dari Ibu narasumber bisa menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Tadi sudah banyak ya yang dijelaskan dan sangat jelas sekali sudah dipaparkan dan dijelaskan oleh Pak Ide. Mungkin saya dapat menambahkan ini lagi sedikit
khususnya untuk ibu-ibu ya. Nah, di dalam pandemi COVID-19 ini berkaitan dengan upacara ya, dulu sebelum upacara itu kan ada petedunan gitu ya. Kalau sekarang bisa itu dilakukan di rumah masing-masing. ya, di rumah masing-masing. Intinya itu Banten upacaranya itu kita kerjakan di rumah, dan setelah selesai kita bawa ke pura. Nah itu, nah intinya upakara berjalan, yadnya berjalan, kita juga terbebas dari Penularan pandemi Ya, COVID ini. Oke. karena sangat itu diharapkan tidak berkumpul, itu yang akan menularkan, itu intinya. Ya mungkin hanya itu Pak Wayan yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Itu tadi sudah ditambahkan oleh Ibu narasumber. Nah, baiklah umat sedharma dimanapun berada, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Namun sebelum acara ini kita tutup, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kembali kepada Bapak Ibu narasumber untuk memberikan closing statement tentang topik yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama mungkin dari Ibu dulu terlebih dahulu, silakan. Nah, di sini dapat kita simpulkan tentang upakara. Upakara adalah gerakan sekeliling manusia dalam upaya menghubungkan diri ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa yang berdasarkan kitab suci Weda dan sastra agama. Mungkin itu yang yang dapat saya simpulkan Pak Wayan untuk upakara tersebut. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ide Made Pidade, silakan. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, di saat situasi pandemi seperti ini, mari kita laksanakan upacara yadnya, kegiatan keagamaan dengan aman dan produktif dan terbebas dari COVID-19 seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020. Karena sesungguhnya upacara yadnya yang kita laksanakan semestinya harus mendatangkan kesucian, kemudian mendatangkan keberhasilan atau kesuksesan, dan mendatangkan kesejahteraan. Dalam sastra disebutkan tujuan daripada yadnya adalah mewujudkan dharma siddhi arta yang tertuang dalam sastra kita. Ikang yadnya satwika muara dharma siddhi arta. Artinya bahwa yadnya harus mendatangkan dharma. Apa itu dharma? Kesucian, kebenaran. Siddhi, apa siddhi? Kesuksesan, keberhasilan. Dan arta adalah kesejahteraan. Nah, bagaimana caranya biar yadnya itu mendatangkan dharma siddhi arta? Nah, dalam sastra disebutkan ada 5 hal yang harus kita lakukan dalam melaksanakan yadnya. Yang pertama adalah iksa. Apa tujuan kita melakukan yadnya? Sehingga yadnya yang kita lakukan harus memiliki tujuan yang jelas, bukan karena gengsi, bukan karena malu, bukan karena takut. Yang kedua, ikdesa. Iksa desa. Desa artinya adalah kondisi tempat itu. Dengan kondisi sekarang seperti ini, pandemi COVID, nah tentu upacara yadnya yang kita lakukan harus menyesuaikan dengan tidak melabrak aturan dan himbauan pemerintah. Yang ketiga, kala. Iksa desa kala. Kala artinya waktu. Waktu juga bisa kita maksimalkan. Jangan melebihi daripada yang termuat dalam himbauan pemerintah. Digunakan waktu seefektif mungkin. Yang keempat, patra. Patra adalah patram. Patram daun. Daun artinya lontar, sastra. Upacara yang kita laksanakan harus berdasarkan sastra, harus panduan yang jelas. Dan yang kelima adalah sakti. Sakti adalah kemampuan, bahwa melaksanakan upacara sesuaikan dengan kemampuan kita, jangan melebihi kemampuan. Apabila 5 syarat yadnya ini dilaksanakan,
pasti yadnya itu akan menghasilkan dharma siddhi artha, kesucian, keberhasilan, dan kesejahteraan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan. Oke, sangat luar biasa sekali tadi penyampaian maupun pencerahan dari Bapak Ibu narasumber yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya menghimbau kepada umat sedharma dimanapun berada, mari kita bekerja dengan efektif, dengan efisien dan produktif, dengan tetap mengikuti himbauan dari pemerintah setempat, sehingga keadaan seperti sekarang ini bisa segera kembali normal dan manusia bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian acara penyuluhan online ini saya akhiri dengan mengaturkan parame santi. Om Santi 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 Om.